Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Skoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Skoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Exploro. Di konten Ramal Exploro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita membahas tentang Torik Halilintar dan juga Fuji. Kira-kira apa kita bahas tentang mereka berdua, tapi sabar terlebih dahulu karena saya juga mengingatkan buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Skoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah di bunyi loncengnya, sudah di like juga, kita langsung saja pembahasan kita hari ini tentang Torik Halilintar dan juga Fujian. Jadi ada yang minta saya supaya membacakan, benarkah Torik dan Fuji sudah benar-benar saling melupakan karena mereka sudah sama-sama apa ini? Oh, sudah sama-sama unfollow ya. Ini sudah sama-sama unfollow sosial media mereka, kayaknya di Instagram ya. Jadi tolong dibacakan. Oke, siap. Nah, ini sebenarnya masih cukup menarik ya, pembahasan tentang Torik dan juga Fuji yang sebenarnya masih banyak yang mendukung supaya mereka berdua itu bisa balikan lagi atau bagaimana. Tapi ya itu kan kembali ke diri mereka masing-masing ya. Kita juga bisa mendukung, bisa mendoakan, tapi soal hasilnya nanti ya kita serahkan kepada Tuhan dan juga serahkan kepada yang mengarunginya, yang menjalaninya ya. Jadi kita akan coba untuk memprediksikan kira-kira benar nggak sih mereka udah saling melupakan, udah benar-benar move on atau bagaimana ya. Kita lihat akan ada pembahasan seperti apa. Seperti biasa kita acak terlebih dahulu kartu tarotnya. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja. Baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditex_fbaro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu ada konsultasi yang berbayar. Kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia, muncul kartu Queen of Swords ya. Lihat ada seorang ratu duduk di singgasana sambil memegang sebuah pedang. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat dari segi Fuji ya. Kalau dari segi Fuji kayaknya dia nggak terlalu ambil pusing dengan apa yang diberitakan. Meskipun ya pemberitaan antara Torik dan juga Fuji sampai saat ini masih gencar, kemudian juga masih sangat-sangat mendukung ya. Kalau misalkan Torik dan Fuji itu balikan, itu juga masih banyak dukungan, khususnya para tofu lovers itu sampai sekarang juga masih berharap ya supaya mereka itu nantinya itu bisa dipertemukan kembali. Kalaupun saat ini mereka putus, mereka itu juga masih berharap supaya ya udah putus saat ini nggak apa-apa, siapa tahu nantinya akan ditakdirkan untuk bertemu lagi, berjodoh dan menikah ya, siapa tahu. Itu harapan setiap manusia itu kan berbeda-beda, khususnya untuk para tofu lovers ya, mungkin berharap supaya mereka berdua nanti jadian lagi ataupun menikah di masa depan. Tapi untuk saat ini saya lihat Fuji sendiri tidak terlalu ambil pusing dengan pemberitaan tersebut. Mau pemberitaan katanya udah move on, katanya udah saling melupakan, katanya mereka mau balikan ataupun bagaimanapun lah, whatever lah. Tapi kalau menurut saya di sini Fuji tidak terlalu ambil pusing dan masih ingin fokus untuk apa yang saat ini sedang dia lakukan. Kalau misalkan memang saat ini sedang fokus untuk karir, oke lah, dia akan fokus di karirnya dulu. Dan gosip kayak gitu mau diapain itu ya dia nggak peduli. Pokoknya karirnya aja dibaguskan, kemudian juga fokus aja dengan mungkin hal-hal yang saat ini sedang ada di depan matanya ya. Bukan berarti udah nggak peduli sama Torik, tapi memang kayaknya itu ingin dia kesampingkan terlebih dahulu, ingin dia sisihkan terlebih dahulu, dan ingin fokus untuk karirnya terlebih dahulu ya. Untuk saat ini saya lihat seperti itu. Jadi ada kesibukan lain ataupun juga ada hal-hal yang menurut dia masih lebih penting daripada membahas ini unfollow atau bagaimana. Itu dianggap nantilah ya akan ada klarifikasi dari orang yang bersangkutan langsung. Kita akan mencoba untuk mengambil kartu yang kedua. Di sini muncul kartu Knight of Pentacles ya. Tidak ada seorang satria menunggangi seekor kuda dan sambil memegang sebuah
Poin emas berlambang bintang. Untuk kartu yang kedua dari Thorik Halilintar ya, ini saya lihat dari sudut Thorik. Kalau menurut saya dia tidak kemudian melupakan ataupun juga sudah benar-benar move on dari Fuji, kayaknya belum ya. Saya melihat ada tanda-tanda bahwa sebenarnya masih ada perasaan sayang, masih ada perasaan cinta kepada Fuji. Kalaupun ditanyakan kira-kira mau nggak sih mereka itu bersama lagi, mau nggak sih mereka ketemu lagi dan membahas bagaimana hubungan mereka, kalau menurut saya ya tidak ada yang tidak mungkin, bisa saja itu terjadi, tapi untuk saat ini sepertinya agak-agak sulit ya untuk bisa terrealisasi, karena kayaknya Fuji sendiri ya, dari yang saya baca dari kartu yang pertama tadi, lebih menunjukkan tentang ketertarikan di karirnya terlebih dahulu. Kalau dari Tori ya, meskipun dia juga fokus kepada karir, tapi dia masih memikirkan Fuji ya. Kemudian masih kadang-kadang merindukan, kemudian juga mungkin masih ingin berharap supaya hubungannya bisa lebih baik lagi ataupun bagaimana. Intinya Torik ini masih ingin menjaga hubungan, kemudian juga masih menjaga tali silaturahmi supaya tidak dianggap para orang-orang di luar sana ya, tidak dianggap bahwa wah ini Torik sama Fuji udah saling unfollow, apa mereka udah saling benci atau bagaimana ya. Sepertinya mereka berdua sama-sama tidak mengharapkan hal seperti itu. Mereka berdua sama-sama berharap supaya ya kalau misalkan putus dengan pasangan ataupun juga dengan pacarnya yang dahulu ya, mereka kan dulu kalau misalkan dibilang pacaran ya mereka mengikrarkan bahwa pacaran, tapi kan saat mereka putus kadang-kadang ada yang menganggap bahwa mereka udah putus kemudian musuhan atau bagaimana. Kalau menurut saya enggak, mereka masih ada tali silaturahmi yang terjaga di situ, jadi tidak ada hal yang tidak mungkin. Kalau misalkan memang nantinya ada kesempatan untuk bersama ya kenapa tidak, tapi untuk saat ini saya lihat mereka berdua masih ingin fokus untuk tujuan mereka masing-masing. Tapi dari Torik sendiri sepertinya masih lebih sering kepikiran Fuji ya, jadi masih ada apa ya, rasa rindu ataupun juga ada perasaan kalau pengen ketemu atau bagaimana itu ya, itu lebih menggebu di situ. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 buah pedang dan ada 3 orang yang terlihat di sini. Untuk kartu yang ketiga, di sini saya lihat kalau misalkan memang mereka berdua unfollow atau bagaimana, itu adalah hak mereka masing-masing. Mereka mau follow atau enggak itu kan sudah atas kehendak mereka, atau mungkin ada keinginan-keinginan lain yang kalau misalkan itu adalah keinginan dari manajer atau bagaimana, itu kan bisa juga, karena yang namanya artis atau public figure kadang-kadang kehidupannya itu juga ada yang mengatur. Misalkan sama ini ada project bagaimana, kemudian juga ada semacam taktik atau strategi untuk meningkatkan popularitas, itu kan juga ada. Tapi apakah mereka berdua itu melakukan unfollow itu atas dasar seperti itu, ya bisa saja terjadi. Tapi kalau di sini yang saya lihat itu memang karena atas dasar mereka sendiri aja sih ya, karena kalau misalkan mereka masih disangkut pautkan kemudian masih saling dihubung-hubungkan, itu juga menjadi beban pikiran juga ya untuk mereka berdua, karena mereka berdua sudah menganggap kalau soal pacaran ya udah selesai. Tapi kalau soal komunikasi ataupun juga hubungan secara tali silaturahmi, menurut saya mereka masih bisa menjaga. Tapi kenapa kok mereka unfollow? Ya itu kan unfollow di sosial media. Kita nggak tahu apakah mereka sering chattingan ataupun mereka sering video call ataupun sering telepon atau bagaimana, kan kita nggak tahu. Karena kan bisa juga mereka via WhatsApp itu juga bisa. Kemudian juga kalau ketemu di balik layar itu juga bisa juga. Jadi
Kalau soal unfollow ya menurut saya tidak usah terlalu dibesar-besarkan lah ya, itu kan hak mereka. Karena bukan berarti di sosial media mereka itu tidak unfollow, bukan berarti mereka juga putus hubungan di belakang sana, kita kan juga nggak tahu. Siapa tahu mereka masih tetap memiliki komunikasi dengan baik, kemudian juga masih sering ketemu atau bagaimana, ya kita kan nggak tahu. Yang penting kita positif thinking saja, semoga mereka itu selalu diberikan kesehatan dan juga masih selalu diberikan kesuksesan untuk apa yang mereka kerjakan saat ini. Dan apabila kita ambil kesimpulan ya dari ketiga kartu yang sudah muncul ini ya, apakah unfollow ini berdampak untuk mereka berdua? Kalau menurut saya ini karena mereka tidak ingin terlalu dihubung-hubungkan lagi, jadi ingin fokus dengan apa yang ingin mereka kerjakan saat ini. Dan kalau misalkan mereka unfollow kemudian juga diberitakan, pastinya para penonton ataupun juga para fans itu juga mulai beranggapan, oh ternyata mereka memang sudah ingin move on, sudah ingin saling melupakan atau bagaimana lah. Tapi kalau menurut saya itu adalah hak mereka, dan para netizen maupun para penonton kalau misalkan ingin mengharapkan supaya mereka bisa bersama lagi, ya silahkan, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Siapa tahu saat ini mereka putus, siapa tahu juga di masa depan mereka malah dipertemukan lagi oleh suatu ikatan yang lebih resmi, yang lebih istimewa, itu juga bisa jadi. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua. Kalau misalkan memang berjodoh pasti dipertemukan, kalau misalkan tidak berjodoh, Tuhan pasti menunjukkan jalan yang terbaik untuk mereka berdua ya. Jadi apapun yang mereka ambil ya, keputusan ini adalah yang terbaik untuk mereka, dan mereka tahu yang terbaik itu bagaimana, kemudian juga mereka tahu konsekuensinya seperti apa ya. Jadi kalau misalkan soal unfollow atau bagaimana ya, kita kembalikan ke mereka saja. Semoga jalan mereka selalu diberikan kemudahan untuk apa yang mereka inginkan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Semoga bisa menjawab rasa penasaran, dan juga yang sudah merequest video ini saya ucapkan terima kasih. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa bersarang berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tempat yang salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Purwo undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.